Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa bersama saya Vena Kintan. Saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir J, Bapak Kamarudin. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore pemirsa TV One dimanapun mereka berada. Baik Pak. Pak Kamarudin, tadi baru saja kita menyaksikan bersama-sama konferensi pers yang digelar oleh pihak LPSK. Tanggapan Anda mengenai konferensi pers yang tadi disampaikan oleh pihak LPSK seperti apa, Pak Kamarudin? Saya belum tahu materi konferensi persnya seperti apa. Saya kebetulan ibu kerja belum mendengar tentang apa. Ya, Pak Kamarudin, tadi LPSK mengatakan bahwa pihaknya dari LPSK ini menolak permohonan terhadap perlindungan Putri Chandrawati, yaitu istri dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Tanggapan Anda mengenai betul. penolakan ini seperti apa, Pak? Oh iya betul ya, harusnya sudah benar itu ditolak. Masa pelaku kejahatan dilindungi kan gitu. Yang dilindungi itu kan saksi. Artinya tindakan atau keputusan yang diambil oleh LPSK ini sudah sesuai ya Pak menurut Anda? Sudah tepat karena Ibu Putri Chandra ini kan terus larut dia dalam kepura-puraannya, pura-pura tergoncang, pura-pura stres gitu loh, padahal dia pelaku. Iya, kemudian Pak Kamarudin, selain mungkin hasil ataupun keputusan mengenai Ibu Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, yang lain dari LPSK ini mengatakan bahwa menerima justice kolaborator dari Barada Richard Eliezer. Tanggapan Anda seperti apa mengenai keputusan LPSK ini? Kalau Barada Richard Eliezer itu, sejak pertama kali saya lihat wajahnya itu, dia itu orang baik. Cuma dia berada di antara orang jahat gitu loh, ibaratnya the right man in the wrong place kan gitu. Jadi kalau Ibu Putri ini, dia ini punya kemampuan dia untuk mengatakan yang benar, tetapi dia terus menghalang-halangi penyidikan atau disebut dengan obstruction of justice. Makanya saya warning kemarin, yang terakhir 1x24 jam, karena saya akan melaporkan dia. Batas waktunya nanti malam, karena dia itu bagian daripada pelaku. Gitu. Halo? Pak Kamarudin, kalau misalnya sampai nanti malam ini maksud saya nanti malam ini tidak ada tindakan dari kuasa hukum, permintaan maaf ataupun mungkin permohonan maaf dari kuasa hukum, ini apa yang akan dilakukan Pak Kamarudin? Kalau dia sampai nanti malam jam 24 tidak juga dia menyesali perbuatannya dan tidak minta maaf kepada klien saya dan juga minta maaf kepada 270 juta penduduk Indonesia yang dia telah merusak institusi Polri, maka saya akan berangkat segera ke Jambi untuk minta tanda tangan dari klien saya, yaitu surat kuasa untuk melaporkan dia sebagai pelaku permufakatan jahat, kemudian melaporkan dia sebagai menghalang-halangi atau merusak barang bukti, menghalangi penyidikan, kemudian akan melaporkan dia sebagai penyebar informasi bohong atau berita bohong gitu ya. Kemudian juga akan melaporkan dia juga sebagai pelaku pembunuhan terencana. Karena dia ada di situ. Okay. Minimal dia 5556. Iya, berarti ada 2 poin yang akan Anda lakukan ya setelah mungkin sampai 3 poin. Satu lagi apa Pak? Mungkin bisa melaporkan dia pasal 317, 318. Kemudian juga yaitu tentang laporan atau pengaduan palsu, juga pasal 321 yaitu mencemarkan nama baik jenazah atau mayat. Gitu. Oke. Siap. Ya. Halo? Halo Pak. Hilang Pak, kemudian suaranya. Menurut Anda langkah dari LPSK yang kemudian ini memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice kolaborator ini menurut Anda seperti apa? Kalau si Baradae mau jujur dan berterus terang, dia layak dilindungi. Tetapi kalau berbelit-belit ya jangan dilindungi.
Malah saya akan membantu dia mendapatkan keadilan jika dia jujur dan berterus terang. Saya akan berjuang untuk itu. Anda akan membantu Baradae artinya Pak Kamarudin? Ya, saya akan berusaha nanti mendapatkan pengampunan dari klien saya bila dia jujur dan berterus terang. Tetapi kalau berbelit-belit, saya akan proses juga di dalam perkara lain. Misalnya kejujurannya, misalnya dikasih tahu rekening-rekening Ferdi Sambo yang diduga dibuka atas nama squad-squad, aliran-aliran uang dari mafia. Misalnya dana-dana taktis, dikasih tahu. Kemudian dari mana sumber uangnya. Misalnya dari mafia mana, kemudian dialirkan ke mafia mana atau kepada institusi mana. Pakar hukum pidana mengatakan fakta hukum tentu selalu punya nilai yang bisa diberlakukan secara tegas. Akibat saja, mengapa orang untuk tertarik melakukan satu tindakan itu kan pasti ada kalkulasi yang dilakukan ya, ada tujuannya. Apakah tujuannya untuk menghilangkan buktinya kah, atau untuk berkoordinasi dengan tujuan tadi menyesatkan informasinya kah? Itu yang kemudian perlu digali. Nah, sehingga fakta hukum tadi itu punya nilai bahwa ada upaya untuk memberikan sejumlah uang kepada oknum petugas. Nah, mudah-mudahan itu jelas ditolak begitu ya. Karena bicara tentang penyuapan aktif ini kan ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang memberi dan menerima. Nah, walaupun dalam konteks ketika sudah diberikan dan ditolak, nah, itu menurut saya sudah terjadi misalnya perbuatan penyuapannya. Ya, kecuali janji ya. Tapi kecuali janji, tapi kalau sudah diberikan, sudah terrealisasi, ada aktus reusnya di situ. Maka kita akan mengatakan mens reanya sudah ada. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami saat ini sudah kembali terhubung dengan pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, yakni Bapak Kamarudin. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa TV One. Ya, Pak Kamarudin, melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa hasil mungkin dari keterangan yang disampaikan oleh LPSK, kemudian dari kuasa hukum keluarga menuntut adanya permintaan maaf dari istri Irjen Pol Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati. Ini kemudian apa yang Anda tuntut atas permintaan maaf ini? Apakah karena pemberian keterangan palsu yang diberikan oleh Ibu PC dan juga keluarga? Seperti apa, Pak? Ibu Putri harus minta maaf karena dia berpura-pura terguncang. Yang mati adalah almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, yang terguncang dia. Apa hubungannya? Di sisi lain, dia tidak terguncang ketika dalam tanda petik dia menyuap-nyuap gitu ya. Antara lain ada percobaan penyuapan di LPSK bersama suaminya, ada upaya menyuap skuad-skuadnya dengan menjanjikan minimal 1 miliar satu orang, dan yang dapat ke saya itu 5 miliar, sedangkan menurut pengacara Baradae 1 miliar, kan itu artinya kan perbuatan itu kan ada. Nah kok orang yang terguncang bisa mengatur distribusi uang, kan begitu, termasuk ke lembaga-lembaga lainnya, kan begitu. Makanya lembaga-lembaga lainnya itu yang diwakili oleh tokoh-tokohnya kan semua menentang saya dari awal. Baik, Pak. Itu diduga kan karena sudah makan uang suap. Terus kemudian juga dia harus berterus terang mengenai aliran dana-dana mafia itu, karena kita mau berusaha merebut. Baik, terima kasih banyak Pak Kamarudin. Terima kasih Pak Kamarudin.